Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan memaparkan bab 4 yang berjudul Mengelola Lingkungan Global dari mata kuliah Lingkungan Bisnis dan Manajemen yang diampu oleh Ibu Diah Ratnawati. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Magdalena Purba dengan NPM Mahir 151, kedua Anggita Rahma dengan NPM Mahir 249, ketiga Diva Prilia dengan NPM Mahir 252, keempat Nur Latifa dengan NPM Mahir 253, kelima Amalia Mustafa dengan NPM Mahir 259, keenam Gadis Junita dengan NPM Mahir 272, dan yang terakhir ketujuh Rizky Eko dengan NPM Mahir 278. Pada bab 4 ini yang berjudul Mengelola Lingkungan Global, di sini kami akan membahas 9 subbab. Yang pertama, memulai bekerja secara internasional, kedua, lingkungan bisnis internasional, ketiga, lingkungan ekonomi, keempat, lingkungan politik hukum, kelima, lingkungan sosial budaya, keenam, aliansi perdagangan internasional, ketujuh, reaksi menentang globalisasi, kedelapan, perusahaan multinasional, dan yang terakhir ke-9, mengelola lingkungan global. Pada subbab pertama, kita akan mempelajari mengenai cara untuk memulai bekerja secara internasional. Ada beberapa cara bagi organisasi untuk memasuki kancah internasional. Salah satunya adalah dengan mencari sumber daya bahan baku atau tenaga kerja yang lebih murah di luar negeri. Biasa kita sebut dengan outsourcing. Cara lain adalah dengan memperluas pasar barang jadi di luar negeri yang dilakukan dengan cara ekspor, lisensi, dan investasi langsung. Strategi-strategi memasuki pasar atau market entry strategy ini merupakan cara alternatif untuk menjual barang dan jasa ke luar negeri. Beberapa cara lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ekspor. Dengan melakukan exporting ini, perusahaan tetap mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjual produknya di luar negeri. Ekspor memang mengandung sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh jarak, peraturan pemerintah, mata uang asing, dan perbedaan budaya. Namun lebih mudah dibandingkan dengan mengalokasikan modal perusahaan untuk membangun pabrik di negara sasaran. Yang kedua ada outsourcing atau bisa juga dikenal dengan istilah offshoring. Berarti melaksanakan pembagian tenaga secara internasional sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. Yang ketiga ada lisensi. Lisensi sendiri merupakan tahapan ketika perusahaan atau yang biasa disebut pelisensi di satu negara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan terlisensi di negara lain. Sumber daya yang dimaksud dapat mencakup teknologi, keahlian, manajerial, dan hak paten atau merek dagang. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan produk, bahan baku produk, merek dan nama dagang, saran manajerial, dan sistem operasi standar. Yang terakhir ada investasi langsung. Investasi langsung ini berarti perusahaan terlibat dalam mengelola aset-aset produktif yang membedakannya dengan strategi lain yang hanya memungkinkan kontrol yang lemah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan bisnis internasional dan lingkungan ekonomi. Yang pertama, lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional adalah manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi jasa juga. Tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Fungsi manajemen dasar. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, ketiga pemimpinan, yang keempat pengendalian. Nah, untuk pengendalian ini ketika perusahaan memasuki kancah internasional maupun domestik itu tidak ada yang berubah dalam segi pendanaan, produksi, dan distribusi jasa. Terus ada faktor-faktor penting dalam memahami lingkungan internasional. Ada ekonomi, sosial budaya, dan politik hukum. Yang ekonomi ada pembangunan ekonomi, infrastruktur, sumber daya, dan pasar barang.
pendapatan per kapita, nilai tukar, dan kondisi ekonomi. Yang sosial budaya, ada nilai-nilai sosial kepercayaan, bahasa, agama, seperti objek, sakral, tabu, hari raya. Terus ada sistem kekerabatan, pendidikan formal, literasi, dan orientasi waktu. Terus untuk politik hukum, ada risiko politik pengambil alihan oleh pemerintah, tarif kuota, pajak, terorisme, guncangan politik, lalu undang-undang regulasi. Untuk yang lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ini terdiri dari beberapa faktor seperti pembangunan ekonomi, pasar sumber daya dan produk, serta nilai tukar. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini sangat beragam di berbagai wilayah dan negara. Negara-negara tersebut bisa dikategorikan negara berkembang dan maju. Kriteria internasional yang digunakan dalam pengelompokan menjadi negara maju dan berkembang adalah pendapatan per kapita. Nah, negara-negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang sangat rendah. Umumnya ada di benua Asia, Afrika, dan lain-lain. Untuk negara maju itu memiliki pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Contohnya di Eropa sama Amerika, ya. Terus lalu ada nilai tukar. Nilai tukar atau exchange rate adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Fluktuasi nilai tukar merupakan kekhawatiran utama bagi perusahaan yang berbisnis di kancah internasional. Perubahan nilai tukar berdampak besar bagi daya untung bisnis internasional. Selanjutnya adalah lingkungan politik dan hukum. Lingkungan hukum dan politik merupakan suatu kondisi politik serta sosial dari suatu negara yang memiliki pengaruh di dalam menjalankan suatu bisnis. Ketika suatu perusahaan akan memasuki kancah internasional, perusahaan-perusahaan akan dihadapkan dengan sistem politik asing yang mencakup peraturan serta pengawasan yang lebih ketat. Selanjutnya, risiko politik. Didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Ketidakstabilan politik, yaitu yang mencakup kerusuhan, revolusi, kekacauan sipil, dan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. Selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Kebudayaan suatu negara meliputi pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai kebersamaan di samping cara berperilaku dan berpikir sesama anggota masyarakat. Lingkungan sosial budaya sendiri itu bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian serta wawasan perhatian, pengetahuan, dan pemikiran mengenai berbagai gejala yang ada dan timbul dalam lingkungan. Banyak manajer Amerika Serikat yang gagal menyadari bahwa nilai-nilai dan perilaku yang biasanya mengatur pelaksanaan bisnis di Amerika Serikat tidak diterjemahkan secara sama di negara-negara lain. Satu cara bagi para manajer untuk menangani budaya lokal adalah dengan memahami perbedaan nilai-nilai sosial. Dimensi nilai Hofstede dalam sebuah penelitian yang melibatkan 116.500 karyawan di 40 negara, Gerd Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi sistem nilai sosial yang memengaruhi hubungan kerja organisasi dan pegawai. Contoh nilai-nilai dari keempat dimensi beberapa negara yaitu 1. Jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan yang besar berarti bahwa orang-orang menerima ketimpangan kekuasaan yang terjadi di lembaga, organisasi, dan anggota masyarakat. Sementara jarak kekuasaan yang kecil berarti mereka mengharapkan adanya kesetaraan kekuasaan. Negara-negara yang menghargai jarak kekuasaan yang besar, misalnya Filipina, Malaysia, dan Panama. Sedangkan negara-negara yang menghargai jarak kekuasaan yang kecil adalah Denmark dan Austria. Yang kedua, tingkat penghindaran ketidakpastian. Tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi berarti bahwa anggota suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, sehingga lebih menyukai kepercayaan yang menjanjikan kepastian dan keseragaman. Tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah berarti bahwa anggota suatu masyarakat memiliki toleransi yang tinggi terhadap ketidakteraturan, ketidakjelasan, dan hal-hal tidak terduga.
Negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi, misalnya Yunani, Portugal, dan Uruguay. Sementara negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah yaitu Singapura dan Jamaika. Yang ketiga, individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah nilai kerangka sosial yang longgar, yang mengharapkan para individu untuk mengurusi diri mereka sendiri. Sedangkan kolektivisme adalah pilihan kerangka sosial ketat yang mengharapkan anggotanya untuk saling menjaga dan mengharapkan organisasi untuk melindungi kepentingan mereka. Negara-negara dengan nilai individualis adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Sedangkan negara-negara dengan kolektivisme adalah Guatemala, Ekuador, dan Cina. Dan yang terakhir keempat, maskulinitas atau feminitas. Maskulinitas adalah sikap yang mengutamakan prestasi, herois, sikap asertif, pekerjaan yang cenderung menuntut, dan kesuksesan material. Sedangkan feminitas adalah sikap yang mengutamakan nilai-nilai hubungan, kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok, dan kualitas hidup. Negara-negara dengan nilai-nilai maskulin adalah Jepang, Austria, Meksiko, dan Jerman. Sedangkan negara-negara dengan nilai feminim adalah Swedia, Norwegia, Denmark, dan Prancis. Pria maupun wanita sama-sama penganut nilai yang dominan di budaya maskulin maupun feminim. Selanjutnya adalah dimensi nilai proyek global. Penelitian mutakhir yang dilakukan oleh Proyek Kepemimpinan Global dan Efektivitas Perilaku Organisasi, yaitu Global, memperdalam penelitian Hofstede dan memberikan pemahaman yang lebih luas bagi para manajer pada masa kini. Proyek Global menggunakan data yang dikumpulkan dari 18.000 manajer di 62 negara untuk mengidentifikasi 9 dimensi yang menjelaskan perbedaan budaya, termasuk yang diidentifikasi Hofstede, yaitu pertama, sikap asertif. Penghargaan yang tinggi terhadap sikap asertif berarti bahwa suatu masyarakat mengutamakan ketangguhan, sikap asertif, dan persaingan. Sedangkan sikap asertif yang rendah berarti bahwa suatu masyarakat lebih menghargai kelembutan kepedulian daripada persaingan. Yang kedua, orientasi masa depan. Serupa dengan orientasi waktu Hofstede, dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat lebih mengutamakan dan menghargai perencanaan untuk masa depan daripada hasil jangka pendek dari gratifikasi cepat. Yang ketiga, penghindaran ketidakpastian. Sama dengan penelitian Hofstede, dimensi ini mengukur sejauh mana masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Yang keempat, perbedaan gender. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat memaksimalkan perbedaan peran gender. Di negara-negara dengan perbedaan gender yang rendah, seperti Denmark, kaum perempuan biasanya memiliki status lebih tinggi dan peran lebih besar dalam pengambilan keputusan. Negara-negara dengan perbedaan gender yang lebih tinggi memberikan status sosial, politik, dan ekonomi yang lebih tinggi kepada kaum pria. Yang kelima, jarak kekuasaan. Dimensi ini sama seperti yang diidentifikasi oleh Hofstede dan mengukur sejauh mana suatu masyarakat mengharapkan dan menerima kesetaraan atau ketimpangan dalam hubungan dan lembaga. Yang keenam, kolektivisme sosial. Istilah ini berarti sejauh mana praktik-praktik di lembaga-lembaga seperti sekolah, perusahaan, dan lembaga sosial lain mendorong terciptanya masyarakat kolektivis yang terikat dengan erat, di mana anggotanya merupakan bagian penting dari suatu kelompok. Yang ketujuh, kolektivisme individual. Dimensi ini lebih mengukur sejauh mana para individu merasa bangga menjadi anggota keluarga, pertemanan, tim, atau organisasi, daripada bagaimana organisasi sosial lebih mengutamakan individualisme atau kolektivisme. Yang kedelapan, orientasi kinerja. Masyarakat berorientasi kinerja tinggi mengutamakan kinerja dan menghargai anggotanya karena peningkatan dan kesempurnaan kinerja mereka. Orientasi kinerja yang rendah berarti anggota suatu masyarakat tidak begitu memperhatikan kinerja dan lebih memperhatikan loyalitas, perasaan memiliki, dan latar belakang. Yang terakhir, kesembilan, yaitu orientasi kemanusiaan.
Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat mendorong dan menghargai anggotanya karena bersikap adil, dermawan, murah hati, dan peduli. Negara dengan orientasi kemanusiaan yang tinggi menghargai sikap membantu orang lain dan bersikap ramah. Sedangkan negara dengan orientasi kemanusiaan yang rendah mengharapkan warganya untuk mengurusi diri mereka sendiri serta lebih mementingkan peningkatan diri dan gratifikasi. Dimensi-dimensi tersebut menjadi peranti tambahan bagi para manajer untuk mengidentifikasi dan mengelola perbedaan budaya. Meskipun dimensi Hofstede masih berlaku, penelitian global memberikan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai persamaan dan perbedaan budaya. Materi selanjutnya adalah Aliansi Perdagangan Internasional. Yang pertama adalah GATT dan WTO. Untuk mengatur agar perdagangan internasional berjalan secara baik, lancar, dan juga saling menguntungkan, maka masyarakat internasional telah membentuk instrumen hukum internasional di bidang perdagangan internasional. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan pembentukan The General Agreement on Transition Trade pada tahun 1947 atau GATT, yang terbentuk pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. Pembentukan GATT dimaksudkan sebagai perjanjian subsidiar yang tunduk dan tergantung kepada Organisasi Perdagangan Dunia. Pembentukan GATT ini sebagai persetujuan perdagangan pada umumnya dan penghapusan hambatan tarif yang secara timbal balik mencerminkan suatu persetujuan dagang global. GATT berlangsung sampai pada tahun 1994 dan digantikan dengan WTO. Lahirnya WTO tidak lepas dari upaya pembentukan International Trade Organization dan GATT. Usai Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional menyadari untuk membahas dan mengatur masalah perdagangan serta ketenaga kerjaan internasional. WTO lahir menggantikan GATT pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai Organisasi Perdagangan Dunia. Sekretariat GATT dijadikan sebagai Sekretariat WTO, dan WTO sebagai organisasi internasional lebih memenuhi syarat sebagai organisasi internasional dan lebih luas daripada GATT. WTO adalah organisasi internasional publik yang beranggotakan 153 negara pada tahun 2008. WTO juga menerapkan peraturan yang lebih kuat serta memiliki kewenangan yang lebih untuk menyelesaikan perselisihan di antara rekanan dagang internasional. Organisasi yang kedua adalah Uni Eropa. Sebagai aliansi yang didirikan pada 1957 dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial para anggotanya, masyarakat ekonomi Eropa telah berubah menjadi Uni Eropa dengan anggota 27 negara. Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2004 ketika Uni Eropa mengangkat 10 anggota baru dari Eropa Selatan dan juga Eropa Timur. Tujuan Uni Eropa adalah untuk menciptakan sistem pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen Eropa yang memungkinkan masyarakat, barang dan jasa untuk bergerak secara bebas. Peningkatan kompetisi dan kondisi ekonomi di Eropa memungkinkan banyak perusahaan untuk berkembang secara efisien, sehingga lebih dapat bersaing di pasar Amerika Serikat dan bertahan di dunia lain. Sebagian pengamat merasa khawatir jika Uni Eropa akan menjadi kendala perdagangan yang mengubah Eropa menjadi benteng yang sulit ditembus oleh perusahaan-perusahaan dari negara lain. Aspek penting lainnya bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global adalah diperkenalkannya mata uang euro. 15 negara anggota Uni Eropa telah menggunakan mata uang euro, yaitu mata uang tunggal Eropa yang menggantikan mata uang nasional di Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, dan juga negara anggota Uni Eropa lainnya. Organisasi yang ketiga adalah NAFTA. NAFTA disebut juga sebagai Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara atau North American Free Trade Agreement yang berlaku sejak 1 Januari 1994 yang mempersatukan Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ke dalam sebuah blok perdagangan terbesar di dunia dengan lebih satu konsumen, dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di ketiga negara. NAFTA menghapuskan tarif dan juga larangan perdagangan selama periode 15 tahun di sejumlah bidang penting.
Oleh karenanya, pada tahun 2008, hampir seluruh ekspor industri Amerika Serikat ke Kanada dan Meksiko bebas bea cukai. Sepanjang dekade pertama NAFTA, perdagangan Amerika Serikat dengan Meksiko meningkat lebih dari 3 kali lipat, sementara perdagangan dengan Kanada juga meningkat dengan pesat. Yang paling penting, NAFTA mendorong usaha kecil untuk memasuki kancah global. Sebelum NAFTA diberlakukan tarif Meksiko sebesar 20%, membuat mustahil bagi para Chicago tersebut untuk melakukan ekspansi ke selatan perbatasan. Opini tentang NAFTA tampaknya sudah terpecah karena adanya satu kelompok yang memandangnya sebagai keberhasilan spektakuler, sedangkan kelompok lain memandangnya sebagai kegagalan besar. Reaksi menentang globalisasi. Seiring terhubungnya dunia, reaksi globalisasi bermunculan. Anti-globalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia. Kelompok masyarakat jenis ini menentang adanya globalisasi karena beranggapan globalisasi hanya strategi untuk menguasai berbagai bidang di seluruh dunia. Anti-globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara lainnya menganggap sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak buruh, kedaulatan nasional, dan penyebab lainnya. Sebagai contoh, kita ambil dari bidang ekonomi. Apabila barang-barang asing akan sangat mudah masuk, sehingga menimbulkan dampak negatif berupa lumpuhnya industri dalam negeri. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah istilah yang mengacu pada perusahaan besar yang ada di dunia. Perusahaan multinasional beroperasi hampir di semua negara karena jangkauannya yang sangat luas. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Kriteria perusahaan multinasional yang pertama, menggunakan teknologi canggih. Kegiatan yang beroperasi lintas negara, di mana terdapat perbedaan waktu, maka penggunaan teknologi pasti sangat penting. Di zaman seperti ini, di mana semuanya bisa online secara bersamaan, penggunaan teknologi misalnya AI atau Artificial Intelligence sangat berguna. Yang kedua, memiliki laba yang besar karena pengalaman dan memiliki banyak cabang yang beroperasi di banyak negara serta branding yang kuat, sehingga biasanya perusahaan multinasional memiliki jumlah penjualan yang besar. Ketiga, produknya dibutuhkan masyarakat. Tentunya tujuan dari sebuah produksi bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Dengan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka produk akan terus dapat diproduksi. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Lapangan kerja ini tentunya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga roda ekonomi daerah tersebut dapat berjalan. Contoh perusahaan multinasional 1. Samsung, Adidas, dan Toyota. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengelola lingkungan global. Para manajer baru yang ingin memajukan karirnya sadar akan pentingnya pengalaman di kancah global. Kompleksitas pekerjaan di kancah internasional ditunjukkan oleh sebuah penelitian tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan para manajer. Yang pertama, saya akan membahas tentang mengembangkan kecerdasan budaya. Para manajer akan berhasil mengembangkan budaya di kancah internasional jika mereka bersikap fleksibel terhadap budaya dan dapat beradaptasi dengan mudah terhadap situasi dan cara kerja baru. Kecerdasan budaya atau cultural intelligence atau bisa disebut juga CQ adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru serta memberikan respon perilaku yang sesuai. Sangat penting bagi para manajer yang bekerja di negara asing untuk mempelajari bahasa yang digunakan di negara tersebut. Di samping mempelajari norma,
adat istiadat, kepercayaan, dan hal-hal yang dianggap tabu di sana. Mengembangkan CQ tinggi memungkinkan seseorang untuk menafsirkan berbagai situasi asing dan beradaptasi dengan cepat. Kecerdasan budaya meliputi 3 aspek yang sangat penting, yaitu kognitif, emosional, dan fisik. Aspek kognitif mencangkup kemampuan mengamati dan memahami tanda-tanda, sementara aspek emosional berkaitan dengan kepercayaan dan motivasi diri. Selanjutnya, aspek fisik. CQ adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan gaya bicara, ekspresi, dan bahasa tubuhnya dengan budaya setempat. Mayoritas manajer tidak sempurna dalam menghadapi CQ ini, namun untuk memaksimalkan CQ ini, ketiganya harus diperkuat. CQ tinggi juga mengharuskan manajer untuk bersikap terbuka dan menerima ide-ide dan cara baru. Selanjutnya saya akan membahas tentang melakukan pengelolaan lintas budaya. Agar dapat bekerja secara efektif di kancah internasional, para manajer harus menafsirkan budaya di negara asing dan organisasi tempat mereka bekerja, serta mengembangkan kepekaan yang dibutuhkan agar tidak melakukan kesalahan budaya yang berdampak finansial. Di samping mengembangkan kecerdasan budaya, para manajer dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di kancah internasional dengan memahami nilai-nilai sosial Hofstede dan Globe yang dianut di negara yang tempat mereka bekerja. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Di sini, tidak semua manajer dapat berhasil di kancah internasional. Pemilihan dan pelatihan pegawai yang akan dikirim ke luar negeri dapat meningkatkan potensi keberhasilan perusahaan di kancah internasional. Selain itu, ekspatriat mengikuti pelatihan lintas budaya untuk mengembangkan keahlian bahasa serta orientasi budaya dan historis. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah analisis yang dilakukan secara jujur oleh kandidat ekspatriat itu serta keluarga mereka. Selanjutnya, memimpin. Yang kedua itu memimpin. Di masyarakat, berorientasi hubungan yang menganut nilai-nilai kolektivisme seperti di Asia, Arab, dan Amerika Latin. Para manajer umumnya menggunakan pendekatan yang hangat dan intim terhadap pegawainya, dan berbeda juga di negara-negara lain. Para manajer diharapkan untuk mengunjungi pegawai mereka secara rutin, serta menanyakan semangat mengkritisi orang lain. Yang ketiga, mengambil keputusan. Di Amerika Serikat, para manajer menengah dapat berdiskusi mengenai suatu masalah dan memberikan saran kepada atasan mereka. Sebaliknya, jika di Iran, yang menganut nilai-nilai budaya Asia Selatan, para manajer mengharapkan atasan mereka untuk membuat keputusan dan memberi perintah secara spesifik. Dan di negara-negara lain pun berbeda. Selanjutnya ada memotivasi. Memotivasi harus sesuai dengan insentif di suatu data. Data terakhir dari Towers Perkins memberi pemahaman mengenai motivasi penduduk berbagai negara berdasarkan apa yang paling diinginkan dari perusahaan oleh pegawainya. Penelitian lain juga menemukan bahwa faktor-faktor intrinsik seperti tantangan, pengakuan, dan pekerjaan itu sendiri tidak begitu efektif di negara-negara yang menganut jarak kekuasaan yang besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada mengontrol. Ketika hal buruk terjadi, para manajer di luar negeri sering tidak mampu mengeluarkan pegawai yang gagal. Selain itu, pegawai di beberapa negara dilindungi oleh undang-undang dan aturan serikat buruh yang kuat. Para manajer juga harus mengontrol hal-hal buruk. Baik, sekian saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.